Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberi Allah kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran daring pada hari ini. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Bu Husna. Pada hari ini Bu Husna akan menyampaikan tematik 9 Bahasa Indonesia menjelajah angkasa luar, ya. Kita belajar bahasa Indonesia anak-anak ya. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita belajar bahasa Indonesia, mari kita bersama-sama bertepuk tangan ya, menirukan Bu Husna. Semoga kita semakin semangat ya. Ayo, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, oke. Alhamdulillah anak-anak, biar kita tambah semangat. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali lagi dengan baca basmalah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi yang akan disampaikan Bu Husna adalah yang pertama adalah cerpen. Nah, anak-anak, cerpen itu apa ya? Cerpen adalah cerita pendek. Seperti apa itu Bu Husna? Nanti kita akan belajar di slide berikutnya. Materi bahasa Indonesia yang kedua adalah alur cerita. Ya, jadi di dalam cerpen nanti ada unsur-unsur. Di dalamnya ada alur cerita atau nama lainnya adalah plot. Berikutnya kita akan belajar juga tentang surat. Nah, surat bagaimana ya Bu Husna? Jadi penasaran bukan? Oke anak-anak, kita mulai materi yang pertama, yaitu cerpen. Apa yang dimaksud dengan cerpen itu? Cerpen merupakan salah satu karangan fiksi. Kalau kemarin Bu Eni telah menjelaskan karangan non-fiksi, ya. Sekarang Bu Husna akan menjelaskan tentang karangan fiksi atau karangan yang tidak nyata. Nah, dengan satu pembahasan atau dengan konflik dan tentunya kata-katanya tidak lebih dari 10 kata. Cerpen, cerita pendek. Anak-anak ya. Jadi nanti dalam cerita pendek itu isinya adalah karangan yang tidak nyata. Banyak imajinasi para penulis, imajinasi penulis yang dituangkan. Di dalamnya nanti ada satu pembahasan dan tentunya kata-katanya hanya sedikit, ringkas dan mudah difahami. Berikutnya, di dalam cerpen ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, yang termasuk unsur intrinsik itu apa saja ya? Yang pertama ada tema, tokoh, penokohan, watak, latar, alur atau plot, sudut pandang, dan amanat. Amanat adalah pesan dari cerita itu. Nah, berikutnya, nah, unsur intrinsik di dalam cerpen itu merupakan kreativitas pengarang. Tadi kan sudah disebutkan ya, cerpen itu hayalan dari pengarang. Jadi unsur intrinsik yang disampaikan dalam cerpen merupakan kreativitas atau imajinasi pengarang yang ditulis dalam sebuah cerita. Berikutnya dalam cerpen juga ada unsur ekstrinsik
Apa saja itu? Yang pertama, unsur ekstrinsiknya adalah latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang dari si pengarang. Karena sudah jelas ya, jadi cerpen itu merupakan kreativitas pengarang. Oleh karena itu, unsur ekstrinsiknya, latar belakangnya si pengarang sangat berpengaruh dalam pembuatan sebuah cerpen. Nah, berikutnya anak-anak, ini ada sebuah cerpen ya yang berjudul tentang Tetaplah Berada di Jalurmu. Ini karangan yang dikarang oleh Diana Caritas. Nah, itu sedikit ada gambaran bagaimana ya nanti cerita dari si pengarang tentang Tetaplah Berada di Jalurmu. Itu ada anak bersepeda, kemudian ada ibu yang membuka pagar. Nah, ceritanya seperti ini. Di buku LKS kalian sudah ada, anak-anak ya. Ceritanya adalah ada anak yang sedang pulang sekolah bersama temannya. Kemudian anak-anak dia berlomba-lomba untuk berkejar-kejaran naik sepeda. Siapa yang nomor 1, dialah pemenangnya. Nah, ini Dio ya, ini dalam cerita ini, cerpen ini, si Dio, tokoh si Dio berusaha untuk bagaimana supaya lomba dengan temannya itu juara 1. Akhirnya dianya mengambil jalur cepat. Dia naik di tempat yang tidak biasanya dipakai untuk berjalan. Di mana itu? Nah, di tempat berjalan kaki, anak-anak ya. Nah, di situ Dio ternyata ketika mengencangkan sepedanya, Dio kena batu, anak-anak ya. Akhirnya Dio jatuh. Nah, setelah jatuh, Dionya merasa kesakitan dan ditolong oleh temannya. Kemudian kembali pulang ya, sampai di rumah mamanya bertanya, ibunya bertanya, kenapa kok sepertinya kesakitan? Nah, anak-anak, ternyata Dio telah berlomba naik sepeda. Itu anak-anak. Nah, tokoh-tokoh yang ada di situ adalah ibu dan Dio. Kemudian alurnya adalah anak-anak, Dio kepingin juara 1 dalam lomba. Nah, semuanya itu merupakan imajinasi dari si pengarang. Dio kepingin cepat juara 1 lombanya, tetapi Dio malah kesandung, akhirnya jatuh. Dan apakah Dio yang menjadi pemenangnya? Ternyata tidak ada pemenangnya. Kenapa? Karena Dio jatuh dan temannya membantu Dio. Itu anak-anak. Itulah sedikit cerita tentang cerpen yang disampaikan oleh si pengarang. Lebih jelasnya anak-anak, silakan anak-anak membaca di buku LKS kalian ya, tentang cerpen singkat. Berikutnya anak-anak. Nah, tadi telah dijelaskan Bu Husna, dalam cerpen ada unsur intrinsik. Salah satunya adalah alur atau plot. Ya. Nah, apakah alur atau plot itu? Alur merupakan jalan cerita. Nah, alur biasanya terdapat pada awal cerita. Ya, anak-anak, awal cerita di dalamnya merupakan pengenalan tokoh dan masalah. Kayak tadi kan ya. Jadi alurnya tadi ada tokoh Dio dan ibunya. Itu merupakan alur yang pertama. Kemudian di tengah. Nah, di tengah ini ceritanya di dalamnya ada masalah atau konflik yang diceritakan oleh si pengarang. Tadi itu kan lomba bersepeda, ya. Kemudian di akhir. Nah, di akhir ada penyelesaian masalah. Penyelesaiannya apa, anak-anak? Penyelesaiannya Dio tidak boleh keluar dari jalur bersepeda. Itu tadi kalau kita sangkut pautkan dengan cerita tadi. Nah, anak-anak, ini ada contoh alur plot yang lebih mendetail ya, di buku LKS kalian juga ada. Nah, judulnya apa? Judulnya adalah Kantin Kecil.
Nah, anak-anak bisa dibayangkan ya, kita berada di kantin ya. Nah, di cerita atau di cerpen LKS kalian ya, kantin kecil, bagian awalnya anak-anak ini tentang percakapan antara Ibu Nina dengan Nina. Nah, apa ceritanya? Ceritanya adalah Nina ya kepingin berjualan di kelasnya karena Bu Ipa ya yang biasanya jualan di kantin pulang kampung. Jadi anak-anak kesulitan mencari jajanan ketika istirahat. Akhirnya Nina bilang ke mamanya atau ibunya untuk membawakan beberapa kue yang akan dijual di kelasnya. Kemudian ada bagian tengah anak itu berisi tentang percakapan antara Nina dengan kepala sekolah. Nah, anak-anak di situ bapak kepala sekolahnya ya, Nina tadi kepingin tahu kenapa Nina kok jualan di kelas. Akhirnya Nina memberi penjelasan dan alhamdulillah ternyata kepala sekolahnya dengan sukaria ya, suka atau mendukung atas perbuatannya Nina, yaitu membuat kue. Kemudian bertanya, siapakah yang membuat kue? Ninanya menjawab, yang membuat kue adalah ibu saya. Nah, kemudian dalam cerita ya ada bagian terakhir dalam cerpen itu. Nah, di situ ada percakapan antara Nina dengan kepala sekolah, yang akhirnya bapak kepala sekolah menyuruh Nina untuk berjualan di kantin sebagai ganti dari Bu Ipa yang biasanya jualan di kantin. Nah, itu di situ ada bagian terakhir yang memberi solusi biar Nina tetap berjualan di kelas, tapi bukan di kelas lagi. Ini sudah silakan berjualan di kantin. Nah, anak-anak, bagian awal, bagian tengah, dan bagian terakhir dalam plot tadi, dalam alur tadi, ini sangat perlu ketika kita membuat cerpen. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang cerpen, kemudian belajar tentang alur, sekarang kita belajar tentang surat ya. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Jenis-jenis surat yaitu ada surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi disebut juga dengan surat tidak resmi anak-anak ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surat pribadi. Kita khususkan kepada surat pribadi. Nah, surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang ditujukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian penjelasan tentang surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perorangan, instansi atau organisasi. Itu anak-anak. Tapi hari ini kita belajar tentang surat pribadi ya. Dalam surat pribadi anak-anak, nah ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Apa sajakah itu? Dalam surat harus ada tanggal surat, ada alamat, pembukaan, kemudian ada pendahuluan, isi, penutup, pengirim surat, dan tanda tangan. Unsur-unsur itu harus kita penuhi biar surat pribadi yang kita tulis semakin luar biasa, sangat bagus ya. Nah, ini contoh surat pribadi, silakan dilihat. Itu ada tanggalnya anak-anak ya. Kemudian ada nama yang dituju ya. Kemudian ada isinya. Isinya pun harus ringkas ya, biar mudah difahami. Kemudian ada pengirim. Nah, itu. Dan ada penutup juga. Sesuai dengan unsur-unsur yang telah dijelaskan Bu Husna tadi. Oke anak-anak, alhamdulillah pelajaran tema 9 ya, tentang pelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak lebih paham dan lebih semangat lagi. Nah, biar anak-anak lebih semangat lagi, silakan
Ini tugasnya dikerjakan. Apa ya tugasnya ya? Tugasnya adalah buatlah surat pribadi kepada teman kelasmu. Kemudian ditulis dalam kertas dan masukkan amplop. Tentunya nanti kita kumpulkan hari Sabtu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya. Buatlah surat seindah mungkin kepada teman kelasmu yang cantik dan yang cakep ya. Dari Bu Husna, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jaga kesehatan anak-anak ya, biar kita terus bisa belajar walaupun dengan metode daring. Cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.